Aku mau buka video ini dengan kalimat simple. Selama ini, sebenarnya kita bukan takut gagal. Kita takut bagaimana reaksi dunia, apa kata orang kalau kita gagal. Padahal faktanya, nobody really give a shit. Orang itu fokus pada mereka sendiri. Ada studi menarik dari Cornell University tentang spotlight effect. Studi tersebut menemukan bahwa selama ini manusia di belahan dunia manapun selalu merasa bahwa manusia lain memperhatikan mereka. Ya benar, memperhatikan kita. Tapi itu cuma 1-2% doang orang fokus ke kita. Selebihnya, orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Analoginya gini, misalnya kayak kita pikir ketika orang main HP, orang itu memakai kamera belakangnya untuk ngevideoin kita, ngefotoin kita. Padahal mayoritas orang itu memakai kamera depan untuk mereka merefleksikan diri mereka sendiri. Mereka hanya peduli kepada mereka sendiri. Toh kalau mereka juga mengagumi kita, mereka juga bisa melihat dari sisi kacamata mereka, tentang mereka. Sehingga ketika kamu melakukan sesuatu, mulai sesuatu, kamu berpikir spotlight effect-nya orang itu akan ngejudge kamu terus-terusan. Ironisnya, karena spotlight effect bikin banyak orang-orang di luar sana mengubur mimpi mereka untuk memulai sesuatu. Karena sudah kepikiran bahwa akan dijudge sama orang lain kalau kita gagal, kalau kita tidak berhasil. Misalnya, ketika aku mulai bikin konten 8 tahun yang lalu, aku selalu berpikir bahwa, what if kontennya cuma yang nonton 5 orang? What if engagement-nya rendah sekali? What if aku kelihatan cringe di depan kamera? What if teman-teman aku mengomentari aku aneh? What if orang-orang di sekitar aku akan membenci aku karena aku kelihatan aneh di sosial media? Ini yang terus aku ulangi-ulangi di kepala aku. Dan ini yang bikin aku akhirnya berhenti ngonten. Tepat 7 bulan setelah pertama kali aku mulai ngonten 8 tahun yang lalu. Dan aku kemudian ketemu dengan spotlight effect ini. Dan ternyata, iya juga ya, setelah 8 tahun berkarya, 8 tahun menulis, bikin konten, mulai podcast, ya mending fokus ke diri kita sendiri, proses kita, dan hasil apa yang bisa kita kasih ke dunia. Dengan begitu, kita bisa mulai merasakan value-value yang kita sebarkan dalam proses panjang ketika memulai sesuatu. Dan hal-hal positif, respon audiens yang positif itu akan lebih masuk ke kalian. Dan hal negatif yang kamu pikir bahwa oke, akan dijudge, akan dijauhi, akan dianggap cringe, itu mulai meredam. Dan ada eksperimen klasik yang aku ingat dari Thomas Gilovic dan Kenneth Savitsky di Cornell University. Mereka meminta mahasiswa memakai kaos bergambar Mary Manilow, yang dimana kaos itu sangat terkesan memalukan kalau kita pakai. Subjek memperkirakan bahwa sekitar 50% orang di ruangan tersebut akan memperhatikan orang yang memakai kaos itu. Tapi faktanya, hanya 25% orang yang fokus ke baju tersebut. Artinya 2 kali lebih sedikit dari yang mereka bayangkan. Mungkin kalau kamu posting 100 konten pertama kamu, mungkin dari 100 orang yang like konten kamu hari ini, kamu pikir bahwa 100 orang itu akan peduli dengan konten kamu, belum tentu. Bisa jadi 50%-nya kepencet, atau memang nggak sengaja nge-like saja, atau emang ingin menghargai kamu dengan nge-likes. Dan kalau kita balik lagi ke dunia konten, spotlight illusion ini bikin kita malah berpikir bahwa semua orang merekam momen-momen kita gagal. Semua orang itu merekam momen-momen di mana engagement kita rendah sekali. Sehingga kita akhirnya tidak mau mulai, dan itu fakta yang aku temukan di lapangan ya. Banyak orang berhenti bikin konten bukan karena mereka tidak punya ide. Tapi mereka tidak bisa melawan keraguan diri mereka, mereka tidak bisa melawan negatif self-talk di kepala mereka bahwa ketika mereka bikin konten kenapa engagementnya rendah. Kalau engagementku rendah ya berarti aku tidak cukup baik. Kalau engagementku rendah berarti akun aku tidak menarik. Itu yang terus diulang-ulang oleh orang sehingga mereka akhirnya stop creating content, stop menebar value di dunia kreatif, di dunia maya. Dan itu yang aku sayangkan sekali. Kalau kalian fokus kepada numbers, kepada engagementnya doang, tapi kalian menyampingkan value yang kalian tanam di konten-konten kalian, aku rasa itu yang harus kalian hadapi dulu. Bukan karena tidak punya ide, tapi kalian tidak bisa melawan keraguan diri di kepala kalian sendiri. Ada kalimat yang aku suka sekali dari Chris Du. Dia bilang bahwa kalau ketika upload konten pertama kamu ngerasa cringe, berarti kamu di jalan yang benar. Kenapa? Kalau dilihat kreator-kreator top di Indonesia, kalian lihat postingan pertama mereka. Top kreator luar negeri, kalian lihat postingan pertama mereka. Let's say Mr. Beast. Semua kreator-kreator yang mulai di konten pertama mereka akan kelihatan cringe dan kontennya biasanya tidak menarik. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang mulai itu sudah perfect, sudah keren sekali,
Aku nggak yakin mereka bisa bertahan dalam sisi kuantitas. Bisa jadi orang-orang yang terlalu idealis seperti itu tidak bisa bertahan lama di dunia kreatif. Oke Bill, jadi solusinya apa? Solusi yang pertama dari aku yaitu pastikan bahwa diri kita ini bukan pusatnya dunia. Kita bukan the center of the universe. Setiap kali kita berkarya, itu adalah bagaimana caranya kita bisa menepati janji, komitmen, dan konsisten kita dengan diri kita sendiri. Posting konten aja itu sebenarnya udah jadi bagian dari bagaimana aku men-challenge diri aku sendiri untuk bisa terus konsisten. Dan gak gampang digiring oleh mood atau pikiran negatif aku bahwa semua orang itu hanya fokus ke aku. Yang kedua, ini relate dengan nomor 1 yaitu, kalau kamu konsisten, kalau kamu bisa terbiasa dengan kuantitas kamu yang gagal, percaya atau enggak sama aku, kamu akan terbiasa untuk percaya diri. Dan dari sana, kebentuklah mental kebal malunya kamu. Mental kebal kalau ada orang yang ngejudge kamu, punya komentar negatif terhadap kamu. Dan itu aku rasakan ketika kita sudah terbiasa dengan konsistensi tadi, kita terus mengulang, kita repetisi kegagalan. Let's say dari 100 konten ada 70% konten yang engagement rendah, kita akan belajar banyak dari apa yang kita sudah alami. Pertanyaannya, apakah dari 100 konten yang kamu upload, 70% konten gagal tadi bikin kamu rugi? Menurut aku enggak. Ada 30% konten yang winning. 30% konten yang mempertemukan kamu dengan audiensmu hari ini, yang bikin mereka ingin follow kamu, dekat sama kamu, beli produk kamu, pakai jasa kamu, dan itu yang aku syukuri hari ini. Terbiasalah dengan rasa malu, terbiasalah dengan kegagalan, dan kamu akan punya mental yang percaya diri. Yang ketiga, ubah mindset judgment atau penilaian dari orang tadi, dari sisi penghakiman kepada kita, jadi sisi prosesnya kita. Aku selama ini selalu melihat bahwa kalau dijudge, kalau dikritik itu malah bikin kita down. Enggak, sebenarnya kalau kita dikritik, kita dijudge, dan selagi kita berproses, itu berarti ada ruang untuk kita berkembang. Masih ada kesempatan untuk kita menilai mana komentar yang sebenarnya bisa membangun, mana komentar yang bisa kita singkirkan. Dan itu aku selalu melihat kacamata proses, dan aku ingin teman-teman juga punya kacamata yang sama seperti aku lihat sampai hari ini. Nobody is watching you as much as you think. Do it anyway. So, terima kasih sudah menonton video ini. Aku happy sekali karena tanggal 15 November, Ruang Kreatif Batch 17 juga akan dimulai. Bagi kamu yang masih ragu, bagi kamu yang ingin melawan imposter syndrome kamu, yang dimana kamu terus overthink untuk tidak mulai, please, aku ada di sana dan aku bakal sharing journey kreatif aku dari nol sampai sekarang dan bagaimana caranya aku bisa melawan keraguan diri selama 8 tahun berkarya. Terima kasih. See you.